Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Kanina Nifadila Rahmawati dari Psikologi UP45. Di sini saya akan membicarakan tentang perubahan dalam menulis. Jadi awalnya itu saya menulis bukan karena memang ternyata aku punya keahlian di sini nih, enggak, tapi berawal dari keinginan untuk mencurahkan sesuatu. Kemudian saya mencari tahu nih tips dan trik untuk menulis. Ternyata itu dimulai dari membaca. Kalau memang kalian pengen tahu video sebelumnya tentang baca itu, boleh klik video sebelumnya. Jadi setelah beberapa kali membaca di platform kayak Wattpad ataupun di perpustakaan daerah, saya jadi keingin nih untuk mencoba nulis di platform kayak Wattpad gitu. Di sini saya awalnya kayak solo nih, sendiri, kayak nggak punya teman. Ada sih teman sekelas yang ikut ngedukung pas waktu SMA dulu, tapi setelah itu saya mencoba untuk ikut atau gabung ke sebuah grup menulis. Jadi di sana campur nih, ada autor-autor dari genre teen fic, romance, horor, fantasi, seperti itu. Hingga suatu ketika saya vakum karena memang ada kesibukan untuk kuliah saat itu dan gak bisa bagi waktu. Akhirnya saya vakum, dan setelah sekian lama dan karena ada perasaan kayak kehidupan kok monoton banget ya, akhirnya saya mencoba untuk kembali lagi membaca dan punya keinginan untuk menulis. Kebetulan saat itu ada komunitas menulis yang membuka open member. Jadi saya mencoba untuk bergabung. Pada saat itu banyak sekali rutinitas, tugas-tugas, laporan, praktikum yang menghantui. Tapi di lain sisi kayak gimana ya, kan saya pengen mengembangkan diri, kayak kehidupan yang monoton, dan saat itu saya agak jenuh banget gitu loh. Akhirnya saya mencoba melebihi ambang batas yang sebenarnya udah saya tetapin, tapi ternyata alhamdulillah sampai saat ini masih bisa, meskipun ngerjainnya mepet-mepet deadline. Dari sini saya itu belajar bahwa menulis itu bukan hanya tentang soal produktif dan kita benar-benar rajin untuk menurunkan, tapi kita benar-benar menghargai proses. Ada waktu dimana kita itu benar-benar harus banyak membaca, mencari inspirasi, entah mau jalan-jalan kemana atau merenung sendiri di kamar selama berjam-jam untuk merenungkan ide, kemudian mematangkan ide, dan akhirnya terjadilah kita menulis dan ada sebuah karya dari hasil waktu kita merenung. Jadi salah satu esensi dari menulis menurut saya ya, dari pandangan saya, itu terhubung pada diri kita sendiri. Bagaimana kita menuangkan ide, pikiran, bahkan perasaan kita dalam sebuah tulisan, sehingga kayak tokoh-tokohnya itu benar-benar bisa dekat dengan pembaca, termasuk kita juga. Kayak misal mau ngasih ending atau jangan ending dulu deh, karena tulisan saya belum ada yang tamat. Meskipun sudah di dalam perencanaan, tapi kayak konflik-konflik yang keras itu kayak kita, kasihan banget ya ini toh. Nah, kita siksa nih kayak gitu. Saya gabung komunitas itu bukan karena ingin karya saya dibaca oleh anggota-anggota lain. Memang ada keinginan seperti itu, kayak di review, kemudian tahu kayak kekurangannya, kelebihannya, tentunya pengen tahu kan. Tapi ternyata yang saya cari itu memang benar-benar terbukti, karena dari tekanan dan lingkungan yang positif itu benar-benar nular ke kita. Padahal dulu kalau mau update rasanya kayak berat banget. Sebenarnya saat ini saya jarang update tulisan, tapi sekarang sering kayak review buku. Kemudian ada beberapa kali, minimal 1 bulan nulis cerpen, tapi kalau sekarang jadi 2 bulan sekali saya nulis cerpen. Nanti saya spill cerpen-cerpen yang saya tulis, ada di Wattpad dan itu gratis, kalian bisa baca kapan saja. Salah satu tindakan yang saya lakukan dalam berinovasi itu mungkin sebagian besar ada di bidang ini ya, di
menulis fiksi lebih tepatnya. Memang ini bukan kayak membuat sebuah teknologi yang sangat canggih menggebrak dunia, itu bukan, saya jauh dari hal tersebut. Dan meskipun buku itu bisa, pemikiran ide dari yang dituliskan di buku itu bisa menggebrak dunia, tapi saya masih jauh dari situ dan masih belajar. Tapi dengan menulis itu saya bisa merefleksikan diri dan menjadi lebih jujur. Kemudian kalau tiba-tiba kamu terpikir misal mau pengen nulis, atau memang saat ini sedang menekuni bidang ini ya, tapi sedang banyak kesibukan, terus mau nulis, aduh gak ada waktu nih, aduh mau nulis takut jelek, aduh gak ada ide. Tapi coba deh kamu duduk sebentar, merenung, gunakan 1 menitmu yang berharga itu untuk menuliskan atau merenungkan sebuah ide, kemudian kamu tuliskan. Gak perlu menunggu momen-momen besar untuk menulis. Bahkan kadang, ya maaf, kalau ke kamar mandi itu kadang terfikirkan sebuah ide kayak nulis sebuah konflik atau sebuah quotes, tiba-tiba terfikirkan seperti itu. Nah, di waktu seperti itu kamu ingat-ingat deh, nanti setelah udah sampai kamar, misal nggak ada kegiatan lain, kamu tulis. Atau memang misal setelah itu ada kegiatan, ya udah kamu tulis idenya setelah sampai kamar ya, jangan di kamar mandinya. Kamu tulis entah di kertas ataupun di catatan di HP, di memo. Coba kamu tulis seperti itu, nanti kamu kembangkan di waktu luang. Itu saya resapi ini, saya pernah mendengar sebuah quotes bahwa jika kita ingin melaju lebih cepat, maka berjalanlah sendiri. Tapi jika ingin berjalan dalam kurun waktu yang lama, maka berjalanlah bersama-sama. Itu benar-benar kayak terjadi loh ketika saya ikut komunitas ini. Komunitas yang memang konsentrasinya saya sukai, kayak menulis, membaca. Itu benar-benar membuat saya itu bertahan lebih lama di sini daripada saya sendirian dan gak konsisten, karena memang tekanannya itu kurang. Memang saya perlu meningkatkan motivasi internal diri saya agar bisa konsisten, meskipun itu gak ada orang lain ya, gak ada tekanan dari orang lain. Tapi saya sadar bahwa di sini saya juga melihat orang-orang yang berproses. Gak perlu melulu harus sempurna baru diupload. Itu ya memang ya nggak harus sempurna juga sih, tapi lebih tepatnya kayak ayo tulislah hingga selesai. Tulisan yang paling bagus itu bukan tulisan yang sempurna tapi tulisan yang tamat, bukan yang sempurna tapi nggak selesai. Jadi janganlah kamu lihat karya-karya lamamu, karena memang setiap harinya kamu itu berproses, kamu itu belajar. Latar belakangi oleh tugas, dan ternyata memang agak enjoy ya ini. Padahal awalnya kayak gugup, tapi ternyata tidak begitu berat, meskipun saya agak gugup juga sih depan kamera. Jadi dalam istilah di psikologi inovasi itu, kita itu harus berani mengambil risiko dan kayak kreatif untuk melakukan sebuah perubahan dalam diri kita. Nggak melulu untuk orang lain, tapi untuk diri kita dulu, karena sebelum kita bisa kayak melakukan perubahan dalam sebuah lingkungan, kita perlu untuk mengubah diri kita sendiri. Jadi dalam konsep dari budaya negara yang menjauh dari Indonesia itu, dari Jepang itu ada namanya kaizen. Jadi ada perubahan sedikit demi sedikit, jadi menjadi perubahan yang lebih besar. Jadi mulai dari perubahan kecil menuju perubahan besar secara konsisten tentunya. Di sana itu di sini saya itu terketuk nih, bukan terketuk tapi lebih ke arah ada sesuatu yang agak relate, meskipun memang perubahannya itu kalau dalam diri saya yang saat ini nyambi-nyambi memang agak terkesan, bukan agak tapi memang sangat lambat. Misalnya kayak berusaha untuk membaca dalam seminggu minimal kayak ada 1 bab 2 bab lah paling enggak buat setor review mingguan. Karena kalau misal 1 bab, ya pernah 1 bab itu kayak agak malu karena dikasih waktu seminggu. Tapi ya karena memang banyak kesibukan, tentu kita nggak bisa kayak ngejudge atau menilai ya. Kemudian di situ akhirnya kayak kebentuk nih, pembenaran katanya jadi nambah, nulisnya jadi lebih
bahasanya itu lebih ngalir dan inspirasi itu bisa lebih cepat datangnya, kayak gitu. Kemudian saya mencoba untuk menulis ketika tentunya senggang ya, tentunya pas senggang, ketika waktu libur atau enggak paling pas malam hari, larut malam kalau enggak gitu ketika pagi hari dilakukan secara konsisten, maka tulisan itu bisa menjadi lebih banyak dan skill kita terasah. Kemudian meskipun saat tulisan saya belum ada yang tamat, dalam bentuk novel itu belum ada yang tamat, tapi setidaknya ada beberapa karya yang saya telurkan, itu ada beberapa, meskipun ya belum tamat tapi ada beberapa, dan ada cerpen-cerpen yang sudah tamat. Itu karya-karya saya yang sudah tamat itu cuman cerpen.